Malam bukan di Sabtu Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dan siap mendengar cerita-cerita horor dari gue. Karena di malam Jumat kali ini kita akan seperti biasa masuk ke segmen Story Time. Dan di Story Time kali ini kita udah menginjak usia kita udah menginjak ke Story Time #50. Yeay. Jadi di Story Time #50 ini akan ada beberapa cerita yang bakal gue ceritain ke kalian semua tentunya. Ya masa nggak gue ceritain sih anjing. Nah, tapi sebelum itu di sini gue mau ngasih tahu ke kalian dulu, buat kalian yang belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung kita bakal masuk ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Halo kak, kenalin nama aku Aisyah. Apa kabar? Assalamualaikum Aisyah. Kapkun kak. Aku mau ceritain pengalaman hororku. Jadi pada saat itu aku sendirian di rumah. Rumah aku berada deket sama rumah angker. Waduh, rumah lu kali angker juga tuh. Di sana aku lagi rebahan sambil main HP dan tiba-tiba ada suara bel rumah yang berbunyi. Aku ngintip dari jendela, ternyata yang ngebunyiin bel itu adalah ibu aku. Tenang, belum nih. Aku jadi lega karena udah ada ibuku di rumah. Pas aku tanya sesuatu sama ibuku, dia nggak jawab dan tatapannya tuh kayak kosong banget. Dan aku pikir mungkin dia lagi kecapean, jadi aku biarin aja. Pas aku masuk ke kamar, tiba-tiba ibuku menelponku. Dia bilang dia masih ada urusan di luar, jadi pulangnya agak maleman. Pas saat itu aku langsung kaget bukan main. Aku sangat syok dan kaget, lalu aku pikiran, siapa yang masuk ke rumah aku tadi kalau bukan ibuku? Fix. Setan sih masih mending setan ya. Kalau pembunuh apa kabar? Mati loh. Lalu aku pun langsung mutusin buat ngecek ke dapur karena aku juga penasaran. Saat aku dari dapur, aku ngeliat ibuku sedang memasak dan aku mengajaknya ngobrol. Dia menjawab pertanyaanku cuma dengan gitu-gitu doang. Dan dia juga kayak nggak mau ngeliatin mukanya gitu. Aku diam-diam ngedeketin dia buat lihat mukanya. Dan betapa kagetnya aku saat ngeliat mukanya dia tuh hancur banget dan keluar darah dari hidungnya. Dia ketawa serem banget dan seperti mau nyekek aku gitu. Aku yang ketakutan saat itu langsung pergi ke kamar buat sembunyi di dalam selimut. Pas aku masih sembunyi di kamar, pintuku ada yang gedor-gedor dan itu keras banget. Aku ngintip dari dalam selimut dan tiba-tiba ada anak kecil yang mukanya serem banget tersenyum ke arahku. Di sana aku shock banget dan gak tahu lagi selanjutnya kayak gimana. Mungkin di sana aku udah pingsan. Serem ya. Lebih serem tuh pas ketika emak lu nelpon dan ternyata itu bukan emak lu. Oh my god. Ini serem anjing ceritanya. Ini cerita serem sepanjang gue baca Story Time. Next, cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Hai kak, aku Vivi. Apakah kamu anaknya Bunda Vivi? Bunda Vivi itu langganan nasi gue guys di sini. Hai Bunda Vivi, kalau anda menonton video ini. Oke, aku mau cerita saat aku di rumah berdua sama kakak aku. Pada saat itu kami lagi nonton TV berdua karena pas itu udah malam, hujan dan kami gabut. Jadinya kami nonton TV aja. Nah, pada saat itu kami nonton film horor nih berdua. Jadi hawanya tuh kayak mengikuti filmnya, agak serem-serem gitulah hawanya. Nah, pas pertengahan film, kakakku haus dan ambil minum ke belakang. Aku di sana sendiri kan akhirnya. Awalnya sih aku ngerasa kayak ya biasa aja. Tapi sedikit lebih lama kok kayak agak mencekam gitu ya rasanya. Iyalah nonton film horor sendirian, gila kali nggak mencekam. Hujannya juga makin deras dan ada anginnya juga. Tiba-tiba jendela di sampingku terbuka dengan keras banget. Aku kira cuma angin yang ngebuat kebuka, tapi ternyata ada pocong yang berdiri di luar jendela. Aku kaget banget dan teriak karena muka pocong itu serem banget. Mulutnya penuh dengan darah. Ada belatung juga di kain kafannya. Aku yang kaget langsung lari nyari kakak aku. Dan saat melewati kamar ibuku, aku melihat ada bayangan gede banget dengan mata yang menyala gitu.
Aku mau teriak dan tiba-tiba ada yang menepuk bahuku. Aku takut banget dan terpaksa noleh. Ternyata itu adalah kakakku. Aku seneng banget dan langsung nangis sama kakakku. Oh, kakak lu ikut nangis juga walaupun gak lihat? Ya elah, cemen amat. Canda kakak. Oke, kita next ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga. Namaku Afkar. Bagus banget namanya Afkar nih. Afkar, after karnaval anjay. Aku mau ceritain pengalaman seramku. Jadi ceritanya saat maghrib aku mau sholat di masjid. Nah, saat aku jalan menuju masjid, aku ngelewatin kayak pohon bambu yang kelihatan kayak gimana gitu. Pas aku perhatiin pohon bambunya, ternyata di bawahnya itu ada kuburan. Cuma satu sih, tapi kayak serem gitu. Pas aku lewatin itu pohon bambu, aku kayak ngeliat ada orang pakai jubah panjang dan dia nggak punya kepala. Master maksud gue. Pedal pop nggak tuh? Master sih itu. Aku di situ langsung lari sama teman-temanku. Pada saat kita udah selesai sholat, kita balik lewat sana lagi. Goblok. Balik lewat sana lagi, nggak ada jalan aja. Yaelah. Aku ngeliat lagi tuh sosok yang tadian aku lihat. Dan kali ini ada kuntilanaknya juga. Kayaknya serem banget. Itu kunti, mukanya sampai hancur dan ngebuat kami lari terbirit-birit. Nggak selesai sampai di sana, ternyata kuntilanak itu malah mengejar kita. Kita cuma bisa lari sambil teriak terus sampai rumah kita masing-masing. Aduh, gue merinding. Ngebayangin kuntilanak ngejar aja kayak... Oke, next. Cerita yang terakhir. Cerita yang keempat sekaligus jadi cerita yang terakhir. Halo kak, namaku Fatur. Aku ingin membagikan cerita hororku. Jadi aku waktu itu pulang sekolah kan jam 4 sore. Dan di perjalanan pulang aku ngelewatin rumah kosong gitu. Mana aku pulangnya sendirian lagi ya. Pas aku tepat di depan rumah kosong itu, aku kayak dipanggil sama orang dari dalam rumah kosong itu. Aku kan penasaran ya, karena yang manggil itu suaranya kayak anak-anak. Jadi aku masuklah ke dalam rumah itu. Pas aku di dalam rumah kosong itu, aku ngeliat ada anak cewek ngintip dari sebuah kamar. Saat aku samperin, dia malah kayak hilang, kayak hantu gitu. Ada-ada aja. Itu pikirku saat itu. Nah, pada saat aku balik badan mau pulang, aku malah nabrak sesuatu yang tinggi banget. Sampai aku jatuh tergeletak di bawahnya. Aku langsung refleks ngelihat sesuatu itu. Dan ternyata sosok itu adalah sosok yang gede, hitam, tinggi banget sampai kepalanya nggak kelihatan. Aku nggak tahu itu apa dan kenapa dia tiba-tiba ada di depanku. Lalu tiba-tiba saja ada yang menyentuh bahuku dengan pelan banget. Saat aku noleh, ternyata itu adalah anak cewek yang aku lihat tadi. Muka anak itu hancur banget dengan darah yang menetes dari kepalanya. Aku di sana langsung lari ketakutan sampai rumah. Apa hubungannya anak kecil itu sama yang tinggi tadi itu ya? Gue nggak tahu sih, tapi gue nggak mau ngebayangin. Pokoknya gue pengen tahu ya dari kalian, dari cerita 1 sampai 4, menurut kalian cerita mana paling serem? Kalian bisa langsung drop di kolom komentar. Dan mungkin buat kalian semua yang mau request cerita horor ataupun request konten-konten apapun itu, kalian bisa langsung request ke WhatsApp ataupun email yang ada di bawah sini. Bisa langsung request karena itu dihandle sama tim gue. Itu dari gue untuk Storytime hashtag 50 kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah ngikutin Storytime sampai sekarang hashtag 50. Semoga Storytime bisa nanti seterusnya sampai hashtag ke 100. Astungkare amin. Itu dari gue, sampai jumpa di video berikutnya dan hati-hati di pojok kamar kalian. Bye-bye.